Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPA. Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat ya. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan. Dari makanan utuh, menjadi potongan, serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh kita. Nah, anak-anak, dari proses pengolahan makanan tadi akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem pencernaan. Ya, jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan. Ikutin terus videonya ya. Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana dengan melibatkan alat-alat serta kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan melibatkan organ-organ pencernaan seperti gigi dan juga lambung. Pencernaan kimiawi merupakan pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan serta proses pemecahan makanan dari molekul besar menjadi molekul kecil. Proses pencernaan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan yang meliputi rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan juga anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kita akan bahas satu persatu semua alat pencernaan tadi. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat memasukkan makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut terdapat beberapa organ pendukung seperti lidah dan juga gigi. Keduanya ini mendukung terjadinya proses pencernaan baik secara mekanis maupun kimiawi. Coba, apa saja yang kalian ketahui tentang gigi? Ya, jadi gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih halus dan tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, gigi ini dibedakan menjadi 3 jenis loh. Yang pertama, ada gigi seri. Bentuknya seperti pahat, berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Yang kedua, ada gigi taring. Bentuknya seruncing, berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Dan yang ketiga, ada gigi geraham. Bentuknya besar dan lebar, berfungsi untuk menggilas makanan. Di dalam mulut kita, selain ada gigi, juga terdapat lidah. Lidah terletak di bagian dasar rongga mulut. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, serta membantu menelan makanan dan mengecap berbagai rasa makanan seperti rasa manis, pahit, asam, dan juga asin. Di dalam mulut kita ini juga terdapat 3 kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah, di pangkal rahang, dan juga di dekat telinga. Kelenjar ludah ini berfungsi untuk menghasilkan air ludah dan juga enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Setelah dari mulut, makanan dibawa ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Kerongkongan ini yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan yang namanya peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi
dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Habis ini, apakah makanan kita pergi ke toilet? Tentu saja tidak. Setelah ini, makanan kita dicerna di usus halus dulu. Usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus ini terdiri dari 3 bagian loh, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang pertama kita bahas usus 12 jari. Usus 12 jari ini memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas ini mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Yang pertama, ada enzim amilase, berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula. Yang kedua, ada enzim tripsin, berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang ketiga, ada enzim lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Kalau getah empedu itu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan, merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan juga mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli, berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Nah, ketika rektum ini berisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Organ terakhir dari sistem pencernaan yaitu anus. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Nah, itu tadi adalah berbagai macam organ pencernaan pada tubuh kita. Sampai di sini, anak-anak bisa memahaminya ya. Agar anak-anak semakin paham, di akhir video ini coba selesaikan soal-soal tersebut. Baiklah, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.